Satu hal yang mungkin perlu ditekankan ya kepada bangsa kita sebenarnya ya. Pemerintah itu hendaknya bicara jujur ya tentang kondisi kita sebenarnya. Selama ini kan selalu didengungkan bahwa kita itu bangsa yang kaya gitu ya. Kaya akan sumber daya alam gitu ya. Kenyataannya sebenarnya ya, untuk minyak saja ya, kita itu sudah impor ya. Dan impor kita itu tiap hari sampai 700.000 barrel per day ya. Minyak yang tinggal sedikit itu apakah kita bagi bagian gratis atau kita manfaatkan secara optimal gitu ya. Jadi ada dua pilihan, menyenangkan rakyat sekarang ya, atau menabung untuk hari esok ya. Dipicu oleh krisis pada tahun 2008 dengan naiknya harga minyak dunia yang tinggi, dibarengi dengan subsidi pemerintah untuk minyak tanah yang cukup besar, hingga akhirnya pemerintah berencana menggantikan minyak tanah dengan LPG. Kita subsidi terus, selama ini kan hanya orang yang punya mobil gitu ya. Bayangkan bahwa 1 liter BBM itu dalam subsidinya adalah 4.500 ya. Kalau sebuah mobil itu tiap hari menghabiskan 10 liter, berarti dia dapat subsidi berapa? 45.000. Nah, rakyat kecil sedikit sekali. Yang nggak punya mobil malah nggak pernah dapat ya. Yang nggak punya mobil, nggak punya kendaraan bermotor malah nggak pernah dapat gitu ya. Itu tidak adil. Makanya saya membalik arah penelitian saya yang semula suka ngeluyur ke luar negeri itu akhirnya saya lebih banyak diam ya di negara ini gitu, di Indonesia. Kemudian saya cari-cari masalah apa yang bisa saya teliti. Waktu itu tahun 2008 ya, pemerintah mengadakan program konversi minyak tanah ke gas ya. Karena harga minyak tanah yang sudah terlalu tinggi, subsidinya terlalu besar gitu ya. Sedangkan harga gas itu masih relatif lebih murah gitu ya. Tapi masyarakat masih belum bisa menerima gas ya, karena seringnya terjadi ledakan dan sebagainya. Jadi masyarakat takut gitu. Akhirnya terjadi antrian panjang minyak tanah ya di mana-mana. Sebagian masyarakat itu kemudian kembali menggunakan kayu bakar ya. Maka muncul pemikiran ya, bagaimana misalkan ya kita ciptakan satu teknologi sederhana gitu ya, yang bisa setidaknya itu mengurangi konsumsi kayu bakar serta mengurangi asap yang ada di dapur mereka. Saya akhirnya tergerak untuk melakukan penelitian ya, membuat kompor ya yang bisa menggantikan kompor minyak tanah. Itu asal mulanya saya melakukan penelitian kompor biomass. Beberapa orang gitu ya, pada saat awal saya melakukan riset itu, loh kok kompor gitu yang diriset gitu ya. Realistis saja bahwa masyarakat memang butuh penyelesaian waktu itu ya. Minyak tanah sudah dicabut, LPG itu belum bisa diterima gitu ya. Terus apa solusi yang ditawarkan gitu ya. LPG nanti pasti ke depan itu harganya akan makin naik terus gitu ya. Suatu saat nanti hanya orang-orang yang berduit yang bisa beli LPG ya, sedangkan orang-orang miskin itu harus kembali lagi ke bahan bakar yang tradisional kayak kayu gitu ya. Maka saya mulai melakukan riset ya. Yang pertama tahun 2008 ya, waktu itu masih menggunakan blower, tetapi respon masyarakat itu masih kurang begitu menyukai ya, karena masih ada listrik ya. Akhirnya kita lakukan lagi riset ya. Akhirnya muncul model yang pertama itu ya, itu UB02 ya. Nah, kemudian ada masukan dari masyarakat itu ingin ya, lama nyala api itu lebih lama ya, bukan lagi hanya 45 menit tapi bisa sampai 1,5 jam ya. Maka muncul UB03 ini ya. Ya, ini juga kompor UB03 tetapi yang versi besar ya. Yang kita harapkan nanti itu bisa digunakan menggantikan LPG yang ada di warung-warung gitu. Akhirnya muncul versi UB0031 ini ya. Jadi secara sistem sebenarnya sama dengan ini ya, tetapi bentuknya kita modifikasi ya. Ya sekarang ini untuk apa namanya, untuk uliran ya, volume apinya, sedangkan ini kalau mau mematikan gitu ya. Jadi kalau mematikan semuanya ditutup, nah, atasnya juga ditutup. Ya. Nah jadi secara prinsip ini sama dengan ini ya, tetapi bentuknya kita buat lebih familiar ya, karena selama ini masyarakat cenderung atau sudah sangat familiar dengan kompor minyak tanah. Tentu yang sebenarnya yang paling besar itu adalah masalah pendanaan. Riset yang kami lakukan itu adalah riset yang kita danai sendiri ya, swadaya gitu ya. Jadi
kita menggunakan uang yang sedikit itu ya untuk melakukan uji coba gitu ya. Nah, karena ini uang dari kita sendiri gitu ya, kita berharap ya setiap apa yang kita lakukan itu kita rancang dengan pasti sehingga nanti pengeluaran itu ya akibat riset itu, biaya riset itu bisa ditekan. Beberapa langkah program yang telah diambil di Universitas Brawijaya antara lain memberikan bantuan biaya untuk riset, dosen, penghargaan bagi dosen yang telah menemukan paten, dan penghargaan yang lain misalnya dalam karya ilmiah dosen, semua kita beri penghargaan berupa insentif. Saya pernah dapat penelitian ya, Stranas ya, tapi tahun pertama dihentikan gitu ya. Nah, kenapa? Menurut guideline itu tahun pertama sudah harus ini. Dana itu turunnya terlambat gitu ya. Padahal ada klausul dari KPK ya. Kalau dana belum turunnya, kemudian kita sudah melakukan penelitiannya, maka nanti dana yang sudah kita keluarkan itu tidak akan direimbus gitu ya. Nah, akhirnya saya nggak berani ya. Nah, karena waktunya terlambat, otomatis juga target tahun pertama itu juga belum bisa tercapai gitu. Padahal hasilnya sebenarnya bagus sekali, tapi akhirnya dihentikan gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Karena mereka orientasinya itu hanya pada laporan gitu ya. Coba misalkan orientasinya itu pada produknya ya, pada hasil apa yang sudah kita temukan. Nah, itu nanti akan lain gitu ya. Saya berupaya untuk memotivasi peneliti dengan berbagai cara bagaimana meningkatkan tunjangan fungsional mereka. Itu saya sudah bergerak menghubungi misalnya Kementerian PAN, Penitipan Aparatur Negara, menghubungi Kementerian Keuangan, terus kobarkan semangat untuk melakukan penelitian sambil kita sama-sama berupaya bagaimana kesejahteraan peneliti bisa kita tingkatkan.